Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gapira Nurrahma dengan NIM 23010201844 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS akhir semester 2, yaitu mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu mereview jurnal yang telah saya ambil. Judul yang saya ambil yaitu Profile of He in the Application Learning Process atau peran pendidik dalam proses pembelajaran. Tahun terbitnya yaitu pada tahun 2015. Penulis yaitu Ali Mashhari. Nama jurnal Gwedina I Journal of Guidation and Counseling atau Jurnal Bimbingan dan Konseling. Latar belakang, masih banyak pendidik yang belum memahami dan mengetahui hakikat peserta didik secara baik dan benar. Akibatnya, dalam proses pembelajaran belum sepenuhnya terlihat adanya internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam materi pembelajaran dalam usaha pengembangan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Terdapat pelakuan yang kurang mendidik dari pendidik terhadap peserta didik, seperti membentak di depan umum, melabeli dengan gelar yang buruk, yang diduga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. Adapun teori yang mendasari dilaksanakannya penelitian ini adalah yang pertama, teori pembelajaran menurut Covelli 1997 yang menyatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses di mana lingkungan secara disengaja dikelola untuk memungkinkannya turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, teori tentang peran dan kompetensi guru yang dikemukakan oleh G. Michal 1993 yang menyatakan bahwa guru memiliki posisi di mana dan peran yang strategis dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas, antara lain melalui pengoptimalan kompetensi pribadi dalam melakukan perubahan untuk penyelenggaraan proses pembelajaran yang lebih baik. Yang ketiga, teori tentang karakteristik guru yang efektif yang mencakup 5 pokok karakter perilaku, yaitu kejelasan dalam memberikan materi pembelajaran, menguasai teknik penyampaian materi, berorientasi kepada perkembangan siswa, menekankan kepada proses pembelajaran keaktifan siswa, dan berorientasi pada kesuksesan siswa. Dengan demikian, penelitian ini didasarkan pada masalah terkait pemahaman guru tentang peserta didik dan aplikasi kewibawaan Higdotch dalam proses pembelajaran, serta teori-teori terkait dengan pembelajaran, peran dan kompetensi guru, serta karakteristik guru yang efektif. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Disebutkan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif dan korelasional. Sampel diambil dengan teknik stratified cluster random sampling. Sampel yang pertama yaitu sampel SMA Negeri 1 Padang, SMA Negeri 5 Padang, dan SMA Negeri 13 Padang. Sampel guru yaitu 8 orang dari masing-masing kelas yang menjadi sampel, total 72 orang guru, dan sampel siswa yaitu siswa kelas 1 dan 2 IPA dan IPS dari sekolah-sekolah yang terpilih sebagai sampel. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Padang, Sumatera Barat. Instrumen penelitiannya yaitu angket kuesioner, digunakan untuk mengumpulkan data primer tentang pemahaman guru tentang pendidikan dan implikasinya terhadap proses pembelajaran. Angket disusun dalam bentuk semantik diferensi yang dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder terkait pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Jadi penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan sampel guru dan siswa SMA di Kota Padang menggunakan instrumen angket dan dokumentasi untuk pengumpulan datanya. Ringkasan hasil utama dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan kewibawaan Higdotch dalam proses pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian terdiri dari guru dan siswa SMA di Kota Padang yang diambil dengan teknik stratified cluster random sampling. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan kewibawaan Higdotch dalam proses pembelajaran masih kurang. Terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapat guru dan siswa mengenai implementasi kewibawaan dalam proses pembelajaran.
Secara umum, skor pendapatan guru lebih tinggi dibandingkan dengan skor pendapatan siswa. Penelitian ini mengamati dua variabel utama. Yang pertama, pemahaman guru tentang peserta didik dengan 5 subvariabel, implikasi pemahaman guru terhadap proses pembelajaran melalui penerapan kewibawaan dengan 6 subvariabel. Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket dalam bentuk semantik diferensial dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan presentase, kolarasi, dan uji T. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa masih perlu peningkatan dalam penerapan kewibawaan oleh guru dalam proses pembelajaran serta adanya kesenjangan preferensi antara guru dan siswa mengenai hal tersebut. 3 kelebihan dari artikel yang saya ambil yaitu yang pertama, pemahaman yang mendalam tentang peranan kewibawaan guru dalam proses pembelajaran. Artikel ini secara komprehensif menguraikan pentingnya penerapan kewibawaan guru Higtosh dalam pembina hubungan yang baik dengan peserta didik sehingga dapat mengoptimalkan perkembangan potensi peserta didik. Yang kedua, penggunaan metode penelitian yang sesuai. Artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yang tepat untuk mengeksplorasi dan menggambarkan penerapan Higtosh dalam proses pembelajaran berdasarkan referensi guru dan siswa. Yang ketiga, temuan yang menarik dan relevan. Hasil penemuan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan preferensi guru dan siswa terkait penerapan Higtosh di mana skor preferensi guru lebih tinggi dibandingkan siswa. Temuan ini memberikan wawasan penting untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan kewibawaan guru dan pembelajaran. Selanjutnya, kekurangan yang dapat didefinisikan yaitu yang pertama, kejelasan struktur dan organisasi. Artikel ini tampaknya kurang terstruktur dengan baik. Beberapa bagian sebagai pendahuluan, metode, hasil, dan diskusi tidak dipisahkan secara jelas dengan subheading. Hal ini membuat alur artikel menjadi jelas dan sulit dimengerti atau diikuti. Akan baik jika artikel diberi struktur yang jelas dengan subheading untuk setiap bagian utama. Yang kedua, kurangnya penjelasan detail pada bagian metode. Bagian metode penelitian dijelaskan secara singkat dan kurang rinci. Tidak ada penjelasan detail tentang instrumen penelitian yang digunakan, proses pengumpulan data, serta analisis data. Informasi lanjut tentang validasi tentang reliabilitas instrumen juga tidak disertakan. Disediakan hal ini membuat replikasi penelitian menjadi sulit. Yang ketiga, keterbatasan dalam penyajian dan pembahasan hasil. Artikel ini tidak menyajikan hasil penelitian secara komprehensif, tidak ada tabel atau grafik yang menampilkan data hasil penelitian secara jelas. Pembahasan hasil juga tampak terbatas dan kurang mendalam. Akan lebih baik jika hasil disajikan secara lebih sistematis dan dibahas secara lebih mendalam dengan mengaitkannya pada teori atau penelitian terdahulu. Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.